Halo Tipers, kembali lagi dalam mata kuliah pengembangan media presentasi. Pernah nggak sih kamu nonton video pembelajaran dan langsung mengerti hanya dalam sekali tonton? Kira-kira kenapa bisa begitu ya? Dalam mata kuliah pengembangan media presentasi, kita tidak hanya belajar membuat media yang menarik secara visual, tetapi juga media yang membantu orang belajar dengan lebih mudah. Disinilah instructional design berperan. Secara sederhana, instructional design adalah proses merancang pembelajaran agar informasi dapat diterima, dipahami, diingat, dan bermakna bagi peserta didik. Instructional design membantu kita memahami bagaimana perhatian bekerja, bagaimana orang memahami informasi, mengingat materi, membentuk konsep, hingga mengalami perubahan sikap setelah belajar. Karena itu, media pembelajaran yang baik bukan hanya menarik dilihat, tetapi juga efektif membantu proses belajar. Hal pertama yang harus didapatkan dalam pembelajaran adalah perhatian. Karena tanpa perhatian, informasi tidak akan diproses lebih lanjut oleh otak. Perhatian manusia biasanya tertarik oleh perubahan seperti perubahan suara, tempo bicara, warna, ukuran teks, atau gerakan visual. Itu sebabnya media pembelajaran perlu memiliki variasi agar penonton tetap fokus. Setelah perhatian didapatkan, tahap berikutnya adalah persepsi. Persepsi adalah cara otak mengatur dan memahami informasi. Otak manusia lebih mudah memahami informasi yang tersusun rapi. Karena itu, penggunaan heading, nomor, panah, highlight, dan poin-poin penting sangat membantu proses belajar. Persepsi juga bersifat selektif. Artinya, otak tidak mampu menerima terlalu banyak informasi sekaligus. Maka, hindari layar yang penuh teks atau terlalu banyak elemen visual. Selanjutnya adalah memori. Tujuan pembelajaran bukan hanya memahami, tetapi juga mengingat. Memori akan lebih kuat jika materi terasa bermakna dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Informasi baru juga lebih mudah diingat ketika dikaitkan dengan sesuatu yang sudah dikenal sebelumnya. Pengulangan juga membantu memperkuat ingatan, terutama jika dilakukan dalam bentuk yang berbeda seperti melalui gambar, suara, maupun contoh. Selain itu, penggunaan diagram, peta konsep, atau rangkuman dapat membantu otak menyimpan informasi dengan lebih terstruktur. Pertanyaan juga membantu memori karena membuat otak kembali mengingat informasi yang telah dipelajari. Yang keempat adalah konsep learning. Dalam pembelajaran konsep, peserta didik tidak cukup hanya melihat satu contoh. Mereka juga perlu melihat berbagai contoh dan bukan contoh agar memahami ciri utama dari sebuah konsep. Gunakan gambar realistis untuk menunjukkan bentuk asli suatu objek, namun gunakan gambar sederhana untuk menjelaskan cara kerja atau hubungan antar bagian. Visual yang terlalu detail juga terkadang justru mengganggu fokus belajar. Pembelajaran akan lebih efektif jika informasi disampaikan secara verbal dan visual secara bersamaan. Ketika mata melihat dan telinga mendengar, dalam waktu yang sama, pemahaman dan daya ingat akan menjadi lebih kuat. Yang kelima, attitude change. Pembelajaran yang baik tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga dapat mengubah sikap. Misalnya, menjadi lebih peduli lingkungan, lebih disiplin, atau lebih menghargai orang lain. Perubahan sikap biasanya tidak terjadi hanya karena seseorang menerima informasi, tetapi karena mereka merasa terhubung secara emosional dengan materi yang dipelajari. Karena itu, storytelling atau penggunaan cerita sangat efektif dalam pembelajaran. Cerita membantu audiens merasa lebih dekat, lebih terlibat, dan memahami dampak nyata dari suatu masalah. Sikap juga akan lebih mudah berubah ketika materi terasa relevan dan dekat dengan pengalaman pribadi seorang audiens. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, sekarang coba refleksikan kembali. Saat kamu menonton sebuah video pembelajaran, bagian apa yang paling membuatmu fokus? Apa yang membuatmu mudah memahami materi? Dan media seperti apa yang paling membekas dalam ingatanmu? Jika suatu saat kamu membuat media pembelajaran sendiri, bagaimana caramu membuat orang tidak hanya menonton, tetapi juga memahami dan mengingat isi pembelajaran?
Pada akhirnya, instructional design membantu kita memahami bahwa media pembelajaran yang baik bukan sekadar menarik dilihat, tapi media yang dirancang sesuai dengan cara kerja otak manusia dalam belajar. Karena sejatinya pembelajaran yang efektif bukan tentang seberapa banyak informasi diberikan, tetapi seberapa dalam informasi itu dapat dipahami. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.